Oke, halo semuanya, dengan saya Goji Tokun. Baik, di video kali ini saya akan membuat video unboxing, dan ini akan menjadi video unboxing yang kedua dalam channel saya. Ya, sebelumnya di video yang unboxing pertama itu adalah unboxing Nintendo Switch yang bisa kalian tonton di channel saya. Nah, kali ini saya akan unboxing sebuah kotak misterius. Wah, kira-kira apa itu ya? Tapi sebelum itu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Ya, dari video awal hingga video yang terakhir saya buat. Ya, walaupun jumlah view belum sesuai dengan harapan saya, tapi ya setidaknya masih ada yang menonton video saya juga sudah merasa bersyukur ya, karena dari channel saya sudah mengeluarkan hasil-hasil karya yang mungkin ya bisa dibilang kebanyakan video memang sudah pernah dibuat oleh channel-channel lain, tapi inilah yang bisa saya lakukan ya, yang bisa saya berikan untuk kalian semua. Oke, baik, tanpa basa-basi, ini saya akan tampilkan. Ini adalah kotaknya. Oke, ya, ini kotak yang awalnya saya juga kaget, tapi kita cek isinya. Kira-kira apa sih isi dari kotak ini? Baik, ini kotaknya juga tidak ada lem, jadi kita tinggal buka saja. Dan ya, kalau kita gerakin sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Baik, kita cek dulu. Kita buka. Oke. Nah, here we go, kita ketemu sesuatu. Oke, ya, ini adalah konsol handheld yang menjadi konsol handheld yang ketiga bagi saya. Ya, yaitu apa? Yaitu PlayStation Vita yang varian slim. Oke, wow. Ya, sepertinya saya sudah lama kepengen punya PS Vita, dan ya sudah tercapai lah impian saya. Oke, dan juga ini saya beli sebenarnya di sebuah marketplace ya, di Tokopedia. Mungkin saya tidak perlu menyebut namanya ya, nanti rasanya juga tidak enak. Kalau saya boleh ceritakan, ini saya beli dengan harga yang sebenarnya cukup mahal, sekitar 2,4 jutaan ya, bisa kita cek di screenshot ini. Dan juga ini saya pun beli dengan sistem cicilan, karena saya juga belum punya dana yang cukup untuk membeli secara penuh. Tapi tidak apa-apa, yang penting ya saya bisa menikmati dulu PS Vita yang sudah saya dapatkan ini. Oke, kali ini kita dapat apa saja di paket penjualan. Kita lihat di sini ada kabel USB. Ini sepertinya adalah USB chargernya. Ini adalah USB ya, USB A, dan ini mini USB. Lalu kita juga mendapat adaptornya. Ini adalah merek robot, dan sayang sekali saya tidak mendapat charger atau adaptor yang resmi dari Sony. Ya, dan ini adalah ya yang versi yang lain. Oke, saya akan mereview juga apa sih hal-hal yang saya suka dan apa yang kurang saya suka dari PS Vita ini. Oke, kita akan coba nyalakan dulu. Baik, untuk menyalakannya mungkin bagi yang belum pernah memegang PS Vita ini, mudah-mudahan bisa kalian rasakan sendiri. Ini ada tombol power, ini ada lampu indikator, ini ada slot untuk masukin memori atau card game. Tapi yang saya beli kali ini adalah versi yang sudah di Henkaku, atau versi yang sudah di jailbreak, atau versi yang dibajak lah ya bahasa sederhananya. Ini ada tombol volume yang minus, plus, ada tombol L sama R, dan juga bisa kita lihat ada tombol arah, ada tombol arrow, ada analog sebelah kiri, analog kanan, ada tombol action, peta segitiga, bulat X, serta select star yang berada di satu sisi. Dan ini ada tombol logo PlayStation, mungkin ini untuk kayak kalau di PSP kayak kita ingin mematikan untuk keluar dari game seperti itu. Ada kamera juga di sini, dan kamera belakang juga ada. Dan kalau nggak salah di bagian belakang ini touchpad, tapi saya belum pernah pakai, entah gimana rasanya. Dari bagian belakang kita melihat ada port audio. Ini ada port memori internal kalau nggak salah, serta di sini ini adalah lubang chargernya yang mini USB.
Baik, untuk desain sebenarnya saya suka, walaupun ini lebih lebar dari PSP. Nanti saya akan bikin video perbandingannya ya beserta Nintendo Switch juga, jadi dipantau saja channel saya. Nah, ini layarnya memang bukan layar yang sesuai dengan seri yang PS Vita Fat ya, menggunakan OLED. Tapi kalau dari Sony mengklaim bahwa ini baterainya bisa lebih bertahan lebih lama. Tapi saya tidak tahu, saya belum pernah coba apakah itu benar atau enggak. Apalagi sebagai informasi, ini adalah unit yang saya dapat ini yang second, atau nggak tahu ya, apakah second atau refurbish, karena seperti yang mungkin diketahui bahwa PS Vita sudah tidak lagi diproduksi oleh Sony, sudah diberhentikan kalau tidak salah entah tahun 2019 atau 2020-an, saya lupa. Oke, jadi bisa dibilang kalau yang menjual pun ini varian yang sudah ya kalau nggak refurbish ya second hand ya, artinya yang sudah dijual oleh pengguna lain. Dan juga ya yang saya suka di sini tentunya adalah warnanya, ya ada hitam merah gini, ini saya sangat suka. Oke, kita nyalakan dulu ya apa isinya. Oke, belum nyala. Oke, coba kita tahan tombol power. Oke, sudah menyala. Oke, ini adalah startup atau bootingnya yang pakai logo PS Vita. Oke, sudah muncul. Ya, ini ada warning. Ya, akhirnya sudah masuk. Oke. Nah, salah satu hal lain yang saya suka selain desain dari secara fisik, saya sangat suka interface-nya, ya, atau tampilannya. Ini kalau boleh diketahui juga ini touchscreen ya. Dia mati. Oke. Dan ini touchscreen kalau saya tidak salah ya. Jadi kita bisa kayak menyeret, kayak buka kertas gitu ya. Kayak menyeret kertas. Oke. Ini tampilan utamanya, main menunya. Wah, dan ada lagunya ya. Oke. Beda dengan PSP yang sepi-sepi saja, nggak ada suara lagu ketika di menunya. Ini ada kayak ada suara lagu kalau kalian dengarkan ya. Oke, ini adalah menu yang ada. Nah, ini karena versi Henkaku jadi ada berbagai plugin dan lain-lain. Kalau saya tidak salah, kalau untuk PS Vita ini kita bisa mendownload game di satu plugin namanya PKGJ ya. Oke, nanti kita akan cek. Nah, ini adalah game-game yang sudah saya request oleh penjualnya. Saya sudah request ke penjual untuk diinstal. Oke, kita cek di sini ada game apa saja. Ada game Sword Art Online, ada Final Fantasy 10, ada Kamen Rider, ada Ninja Gaiden, ada Need for Speed Most Wanted, ada G-Star Victory Versus. Nah, ini salah satu game yang bikin saya pengen main PS Vita ya. Resident Evil Real Evasion 2, ada Street Fighter versus Tekken, ada Little Big Planet. Ini salah satu game yang juga saya penasaran, makanya saya kenapa ingin beli. Lalu ada Capcom versus Marvel. Oke, kita cek yang tab di yang folder kedua. Oke, di sini ada game Uncharted. Ini juga menjadi salah satu game yang membuat saya ingin merasakan sensasi di PS Vita seperti apa. Ada game God of War, jadi ini game PS2 yang sudah di remaster dan dibuat versi collection untuk PS Vita. Dan sampingnya ada Dragon Ball Fight Battle of Z. Ini adalah game lama juga sebenarnya. Ada game Warrior Orochi 3, ini salah satu game yang saya suka juga, game untuk melampiaskan emosi sih. Oke, ini ada game Spider-Man. Walaupun ini bukan Spider-Man yang baru ya, Spider-Man ya, Amazing Spider-Man itu berarti yang tahun 2012. Oke, ada Final Fantasy 10 lagi, mungkin tadi yang seri pertama, nih seri kedua. Ada game Assassin's Creed 3. Oke, Assassin's Creed 3 ini Liberation kalau nggak salah, ini ya karakter cewek ya. Oke, dan ada Dynasty Warrior Next, ada Attack on Titan. Ini salah satu anime yang saya antisipasi di tahun depan. Dan juga ada Mortal Kombat. Oke, secara interface saya suka. Dan kalau kalian misalnya ingin mendownload game, sebenarnya di channel-channel lain sudah pernah menampilkan. Kita tinggal masuk ke PKGJ. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, ini karena saya mematikan jaringan, ya sebenarnya ini kita bisa pakai jaringan ya, pakai wifi. Nanti saya akan jelaskan. Kalau wifi nya kalau nggak salah saya dia pakai wifi yang 3G ya, masih teknologi lama ya.
Baik, kita cek di sini ada banyak sekali game-game yang bisa kita download. Oke, ini banyak sekali. Ini beberapa game sudah diinstal dari sini. Oke, ini gamenya kalau tidak salah ada 3 ribuan, karena semua region ya, semua bahasa ada lengkap. Jadi bisa dibilang ini adalah Playstore-nya, Playstore-nya PS Vita. Tapi kalau saya tidak salah, kalau kita sedang menginstal game, kita nggak bisa keluar dari menu ini, dari PKGJ ini, karena ya nggak tahu, saya nggak tahu kenapa. Intinya ya mungkin proses instalasi yang masih berlangsung ya. Kita bisa lihat free memory atau free penyimpanan saya masih ada tinggal 68 GB. Jadi saya beli varian yang menggunakan 128 GB. Dan sebagai informasi, ini dia tidak menggunakan apa ya, memori internalnya memang ada di sini. Dan di atasnya ini menggunakan kalau saya tidak salah namanya, dia pakai micro SD dengan converter. Saya lupa namanya ya, mungkin bisa dicek di screenshot ini. Oke, nah ini yang bisa mengextend penyimpanan sehingga kita bisa menginstal banyak game di dalamnya ya. Ini saya belum mencoba game yang lain-lain, hanya game yang baru saya minta install ke penjual. Oke, ini nanti kalau kita install, kita misalnya kasih contoh satu ya, kita ingin install FIFA. Oke, kita tinggal install game, nanti dia akan muncul di bawahnya. Ya, ini karena saya tidak ada jaring, saya belum menyalakan jaringan. Ya, baik, ini saya pun tidak berencana mau install game untuk sekarang ini. Oke, kita keluar dulu. Oke, baik, mungkin ini tampilannya seperti ini aja. Oke, sebelum saya untuk memulai gameplaynya, ini saya akan jelaskan dulu kekurangannya. Jadi saya sudah menyebutkan kelebihannya. Dari sisi desain saya suka touchscreen, ya ini juga nilai plus. Ya, ini bisa dibilang benar-benar penerusnya PSP. Ya, touchscreen ini yang bikin saya tertarik, apalagi interface-nya juga kayak ada fitur kayak ada layar lipat ya, kita tinggal seret. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja hal-hal yang kurang saya sukai dalam PS Vita ini. Mungkin yang pertama dari paket penjualannya. Ya, sejujurnya saya sangat sempat kaget ketika saya buka isi ya yang dibungkusnya. Lalu yang saya kira kotaknya menggunakan kotak resmi dari PS Vita. Walaupun ya memang bukan kotak yang mulus-mulus gimana, tapi kesannya jadi gimana ya, barang bekasnya, kesan kelas untuk barang bekasnya jadi sangat berkurang, jadi sangat menurun. Jadi ini bekasnya benar-benar bekas sekali. Walaupun mesin yang saya terima masih bagus, tapi untuk packagingnya, untuk kotaknya benar-benar cukup membuat saya kecewa. Ya saya nggak tahu alasan penjualnya, apakah mungkin sudah tidak ada kotak atau gimana. Tapi yang saya agak kesal, masih berani menawarkan memasang harga yang sangat tinggi, sekitar 2,4 jutaan dengan kotak seperti ini. Padahal saya belinya juga di official store ya, salah satu official store yang saya percaya pasti ya tidak mengecewakan. Tapi kenyataannya ya saya mungkin terlalu berekspektasi, sehingga akhirnya ya seperti inilah yang terjadi. Terus ya untuk chargernya ya saya juga cukup kecewa kenapa tidak memberikan yang versi ori ya. Tapi walaupun ini masih bisa digunakan, dan saya kalau boleh jujur, kabel ini saya sudah sempat coba dan tidak bisa berfungsi. Tapi anehnya saya berfungsi ketika colok ke lampu meja. Ketika ingin cas lampu meja ini masih bisa, tapi ketika dicolok ke PSP tidak berfungsi. Ya mungkin penjualnya juga sudah saya hubungi dan sudah akan dikirimkan kabel barunya. Mudah-mudahan kabel yang baru masih bisa. Tapi untung saja saya masih memiliki kabel cadangan yang mana menggunakan mini USB to USB, dan itu masih berfungsi, sangat berfungsi. Dan untung saja masih bisa dicas lah PS Vita-nya. Oke, ini yang membuat saya kecewa dengan paket penjualan. Ibaratnya harga yang sangat tinggi, tapi yang saya dapatkan seperti ini. Ya, walaupun mesin yang saya dapatkan masih oke lah gitu, tapi seperti itu yang saya dapatkan.
Jadi mungkin kalian sudah bisa menilai sendiri sebenarnya worth it atau enggak kalau kalian menerima yang seperti ini. Ya saya nggak tahu di marketplace lain apakah menjual dan memberikan paket dia lengkap. Ini cukup parah sih, ya sangat parah lah menurut saya. Sudah tidak ada manual book, jadi ini seperti barang bekas yang memang kelas rendahan. Ya bekas sekali lah barangnya, ya. Walaupun saya tahu ini PS Vita-nya memang sudah second hand, ya. Ya karena saya tahu juga ini barang sudah tidak ada produk barunya, sudah tidak diproduksi, tapi saya beli dengan harga yang cukup sangat mahal menurut saya, 24,4 juta. Bahkan harus saya cicil karena saking saya ingin menikmati lah PS Vita itu. Totalnya saya dapatkan seperti ini, ya mengecewakan. Oke, dan bahkan selain masalah dari packagingnya, pakai penjualannya, dari segi pelayanan dari penjualnya juga menurut saya kurang. Ya, awal saya membeli, saya ingin mengkonfigurasi di mana baterainya itu ada persennya. Nah sekarang kita lihat di sini sudah ada persennya. Ini sudah saya otak-atik sendiri dan ya sudah berhasil. Yang saya agak kesal, penjualnya sama sekali tidak melayani saya dengan baik dalam hal ketika saya bertanya, jawabannya juga ya hanya sederhana, minta saya cari Google sendiri. Ya untung saya orangnya tidak gaptek dan saya berhasil melakukannya. Tapi saya bukan benar-benar tidak mau cari sendiri, tapi saya ingin melihat pelayanan yang diberikan, ya apalagi official store. Dan sudah saya terima paket seperti ini, pelayanannya kurang, jadi saya cukup kecewa sih. Mungkin kedepannya ya saya sudah blacklist duluan ya untuk tokonya, tapi ya begitulah, itulah bisnis. Ya mungkin di sisi lain ya karena bisnis ya, jadi makanya harga dijual juga menurut saya cukup tinggi. Ya mungkin nggak tahu ya apakah karena efek pandemi atau gimana. Oke, ya mungkin sudah selesai curhat saya. Semoga PS Vita yang ini saya bisa pakai dan bisa menemani saya. Semoga bisa awet juga. Ya, dan juga saya akan mencoba beberapa game. Oh ya, satu lagi yang saya lupakan, karena dia menggunakan teknologi 3G untuk wifi-nya, ya. Menurut saya karena 3G tentu sangat lambat. Jadi saya ketika mendownload game saja, misalnya saya mendownload satu game ya, semalam yang saya coba, saya mendownload game Kamen Rider. Itu membutuhkan ukurannya sekitar 1,4 giga. Itu membutuhkan waktu 1,5 jam, saking leletnya. Kalau menggunakan 4G, 5G mungkin sudah bisa lebih cepat. Jadi ini ya menjadi kekurangan lain, tapi ini kekurangan yang memang sudah menjadi bawaan, ya karena dia masih menggunakan 3G. Jadi ya terkadang saya kalau mau download game pun jadi agak malas karena saking leletnya. Jadi ya gitulah, mungkin saya akan pikirkan cara lain lagi nanti gimana ya. Oke semuanya, ya mungkin itulah curhatan saya, hal-hal yang membuat saya tidak senang, tidak suka, yang menjadi sisi kekurangan dari PS Vita ini. Tapi untuk unit sendiri saya anggap sudah bagus, hanya saja pakai penjualannya ya serta pelayanan dari penjualnya yang membuat saya kurang berkenan hati. Oke, kita tes satu game. Nanti kalau ada kesempatan saya akan memainkan beberapa game. Ini saya hanya akan coba-coba saja apakah PS Vita-nya masih layak atau tidak. Kita akan coba main game ini. Ini game yang sudah saya antisipasi, yang tidak bisa saya mainkan karena saya tidak punya konsol PS3. Ya, tapi untuk saya punya PS Vita yang sudah bisa saya mainkan di sini. Oke, kita lihat sendiri ini untuk grafiknya, ya sebenarnya masih menurut saya masih cukup bagus. Walaupun ini game yang pernah diporting di PS3 dan grafiknya mungkin sedikit lebih rendah dari PS3, tapi menurut saya ini sudah oke lah ya. Oke, ya, wah ini game yang benar-benar seru, battle royale antara karakter anime ya.
Oke, masih pemula, jadi saya masih banyak yang tidak tahu. Wah, sudah down duluan. Oke, sepertinya saya sudah akan kalah. Begini yang menantang dan saya masih belum terbiasa. Oke, waduh. Oke, saya sudah kalah. Oke, demikianlah review untuk PS Vita. Ya, ini sebenarnya kalau mau dibilang unboxing mungkin sudah tidak resmi, karena saya sebenarnya sudah pernah unboxing kemarin. Ini saya hanya unboxing ulang, tapi sekalian ingin memperkenalkan inilah packaging atau paket penjualan yang saya terima. Baik, jika kalian mau beli PS Vita, ya ini sebenarnya seperti berjudi, antara kalian dapat yang sesuai dengan keinginan dan juga mungkin ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, dengan harga semahal ini saya menerima seperti ini, mungkin kalian bisa menilai ini layak atau enggak. Tapi kalau untuk mesinnya sendiri saya anggap masih bagus. Mudah-mudahan harga yang saya beli ini dengan mahal-mahalnya ini ya sebanding lah dengan mesinnya ya. Walaupun packagingnya, akan penjualannya membuat saya kecewa, serta untuk pelayanan dari penjualnya juga. Oke, baik, sekian untuk video saya. Jika kalian pengen saya memainkan game-game lain, mungkin bisa di komen. Nanti saya akan atur waktu untuk memainkannya. Oke, dan juga saya akan membuat video perbandingan 3 handheld ya, 3 konsol handheld yang saya punya sekarang ini. Walaupun satunya bukan milik saya, punya adik saya, tapi saya akan membandingkan ketiganya mungkin di video yang berikutnya. Jadi ditunggu saja ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mungkin boleh ya di share ke teman-teman yang lain agar bisa menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya, dan saya ucapkan terima kasih dan bye.